Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan karunia kepada kita semua, segenap rahmat, sehingga alhamdulillah dengan izinnya kita dipanjangkan umur kita berjumpa dengan 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, di mana hari ini kita berada di hari yang ke-21 atau malam ke-22. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia Allah, taufik oleh Allah untuk menghidupkan 10 hari yang terakhir ini dengan ibadah-ibadah kita yang terbaik insya Allah, dan kita dimuliakan oleh Allah mendapatkan karunia beribadah di malam Lailatul Qadar. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian tadabbur kita yang pada pagi hari ini insyaallah akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Kita masuk kepada kajian tadabbur kita membahas surat Al-Baqarah yang tadi telah kita bacakan dimulai daripada ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara. Di sini Allah berbicara masih tentang orang Yahudi dan orang Nasrani, ya, masih menyambung cerita yang telah terdahulu terkait dengan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berada di Madinah dan belum mau atau tidak mau beriman dengan syariatnya atau agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan walan tarda 'ankal yahudu walan nasara, dan sekali-kali tidak. Di sini Allah menggunakan huruf lan. Lan itu adalah huruf nafi yang memberikan arti sesuatu yang tidak akan pernah terjadi, tidak di masa sekarang dan tidak di masa yang akan datang. Tidak pernah sampai kapanpun, begitulah ya. Walan tarda, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah merasa puas kepadamu atau ridho kepadamu atau senang kepadamu orang Yahudi dan orang-orang Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sehingga atau sampai kamu wahai Muhammad, yang tentunya maksudnya di sini bukan Nabi Muhammad saja, ya, semua sahabat beliau, pengikut beliau, bahkan sampai umat beliau ila akhir zaman, sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi kata Allah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang sampai kalian atau kamu mengikuti millah atau ajaran agama mereka. Nah, di sini kalau melihat teks ayatnya, tentu yang dimaksud dalam firman Allah ini adalah Allah menyebut terkait dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah waktu itu. Jadi mereka yang dimaksud oleh Allah. Namun demikian, ya, karena di sini ada kata-kata lan, tidak akan pernah ridho, berarti anak cucu keturunan Yahudi dan Nasrani ini juga mendapatkan akibat daripada firman Allah ini. Artinya mereka juga tidak akan pernah ridho kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sini bukan berarti semua orang yang beragama Yahudi atau semua orang yang beragama Nasrani tidak akan pernah ridho dan sehingga tidak ada kemungkinan yang masuk Islam, bukan demikian. Tapi ini adalah dalam artian kebanyakan, ya, kebanyakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mayoritasnya tidak akan ridho kepada kita umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad SAW, sampai kita mengikuti ajaran agama mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti akidah dan kepercayaan mereka, ya, atau bahkan mungkin mengikuti ritual-ritual mereka. Di sini Allah menggunakan kata-kata millah. Padahal millah itu cuma satu, ya. Harusnya dipakai jamak karena ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Harusnya milalahum. Tapi Allah cuma pakai kata satu, millatahum, yang berarti satu milah saja. Artinya di sini Allah ingin mengatakan sesungguhnya mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, ya, mau Sabi'i, mau Hindu, mau Buddha, semuanya itu satu saja di hadapan Allah, yaitu millah wahidah, yaitu kufur. Ya, makanya dikatakan dalam sebuah ungkapan innamal kufru millatun wahidah.
Sesungguhnya kekafiran itu, keingkaran itu, apapun jenisnya, apapun agamanya, dia dianggap satu millah, ya, satu agama, karena tidak akan pernah tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak beriman kepada ajarannya. Jadi di sini Allah katakan tidak mungkin orang Yahudi dan orang Nasrani akan ridho kepada kita, kepada umat Islam. Ya, di sini konteksnya pada Nabi Muhammad SAW sampai kalian mengikuti millah, ajaran agama mereka. Ya, nah, milah di sini banyak, tentu luas pengertiannya. Bisa akidah mereka, bisa syariat mereka, bisa tata cara kehidupan mereka, budaya mereka, ritual-ritual yang mereka lakukan. Nah, ini juga menjadi pesan bagi kita bahwasanya di kehidupan kita di zaman sekarang ini, ketika Allah sudah mengatakan begini, maka kita harus hati-hati. Ya, tidak ada dalih untuk apa istilahnya ya, untuk sama-sama bergembira, menunjukkan toleransi dan lain sebagainya. Kemudian kita dengan mudah terperdaya mengikuti ritual-ritual, budaya-budaya yang mereka lakukan, ya, dengan tujuan untuk katakanlah toleransi beragama, untuk hidup serasi berdampingan dan kalimat-kalimat indah yang lain itu. Karena dalam pengertian umat Islam, ya, kita tidak akan pernah menyakiti orang lain, ya. Kita tidak akan pernah menzalimi siapapun, baik daripada golongan umat Islam, begitu juga yang di luar umat Islam, selagi tidak ada tindakan yang kezaliman yang serupa yang diberikan kepada kita. Jadi umat Islam itu adalah umat yang musalim, umat yang cinta damai, umat yang tidak mau mendahului permusuhan kepada umat agama yang manapun. Kemudian qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah lah, yaitu Al-Qur'an, ya, huwal huda. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah yang ada di tangan kami inilah, yang diberikan kepada kami inilah berupa Al-Qur'an, dialah yang sebenar-benar petunjuk. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang Yahudi, orang Nasrani, bahwasanya ketika datang kenabian beliau, maka yang menjadi petunjuk itu adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang sebenar-benar petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan seandainya, akan tetapi jika engkau mengikuti kemauan mereka, hawa nafsu mereka, keinginan mereka, ajakan-ajakan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah yang datangnya kepada engkau ilmu, ya, atau wahyu atau petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau seandainya engkau Muhammad, yang tentunya maksudnya di sini bukan saja kepada Nabi Muhammad dan kepada sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah, kalau masih mau ikut-ikutan hawa mereka, kemauan mereka, ajakan mereka untuk melakukan ritual-ritual agama mereka, meniru-niru sifat mereka, tata cara mereka, setelah kita mendapatkan ilmu, setelah kita sendiri punya petunjuk, kita sendiri punya ajaran, kita sendiri punya agama, begitu. Maka apa kata Allah? Allah mengancamnya dengan mengatakan, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka tidak ada bagimu daripada Allah seorang pelindung ataupun seorang penolong. Ya, di sini Allah mengatakan malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Meskipun Rasulullah SAW mustahil melakukan hal itu, ya, tapi ini mimbab memperingati pengikutnya dan memperingati umatnya bahwasanya ketika kita masih ikut-ikutan millah, ajaran agama, ritual, budaya, tata cara orang-orang yang tadi disampaikan di atas, maka kata Allah, kalau kalian masih mau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah kalian sendiri memiliki ajaran agama, alhamdulillah agama kita tidak kurang dengan ritual, dengan budaya, dengan ajaran-ajaran yang dimana dengannya kita memiliki identitas sendiri, begitu. Sangat banyak dalam agama kita, dalam syariat kita, dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak miskin akan tata cara, tidak miskin akan budi dan budaya. Maka tidak ada kebutuhan kita untuk mengikut-ikuti ajaran mereka. Maka kalau itu masih diikuti, kata Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan kelak seorang pun di akhirat, seorang yang bertindak sebagai pelindung atau seorang penolong. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Adapun orang-orang yang mereka kami berikan kepada mereka itu Alkitab. Alkitab di sini adalah kitabnya masing-masing. Kemudian
baik kalau itu orang Yahudi diberikan kitab Taurat atau orang Nasrani yang diberikan kitab Injil, maka kata Allah, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, lalu mereka membaca kitab itu dengan sebenar-benarnya. Yatslunahu haqqa tilawati. Nah, ini bisa tafsiran yang pertama yang dimaksud dengan orang yang baca kitab di sini adalah golongan daripada Nasrani dan Yahudi. Kalau seandainya mereka mau membaca kitabnya dengan sebenar-benar bacaan. Tapi dalam di buku tafsir ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan alladzina yatlunahu di sini adalah atau yatlunahu di sini adalah orang-orang musyrik, orang-orang Mekah, ya. Atau maaf, bukan orang musyrik tapi adalah orang-orang mukmin yang telah mendapatkan wahyu Al-Qur'an dari Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau seandainya mereka mau membaca Alkitab atau Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar membaca, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, kalau bertemu dengan ayat-ayat surga, dia berdoa agar diberikan karunia surga, dan kalau bertemu dengan ayat-ayat neraka, dia berta'awudz, memohon perlindungan daripada Allah akan siksaan api neraka. Kemudian kalau kita bertemu dengan hukum-hukum, dia laksanakan. Kalau bertemu dengan cerita-cerita, dia ambil ibrah dan mau'izahnya. Ini yang dimaksud dengan orang-orang yang membaca Alkitab dengan sebenar-benar membaca. Ya, tentunya juga dengan cara membaca yang benar, tajwidnya, ahkamnya, makharijnya, sifatnya, mad panjang dan pendeknya, demikian juga dari tempo dan lantunannya, membaca secara tartil. Ini juga termasuk kategori orang-orang yang membaca Al-Quran dengan yatslunahu haqqa tilawati. Lalu kata Allah, ulaika yu'minuna bi. Maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dengannya. Jadi orang-orang yang mau membaca Alkitab dengan benar, dengan pembacaan yang benar, baik dari sisi bacaan, begitu juga dari sisi mengamalkan isi kandungannya, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lain yang mengatakan yang pertama tadi adalah orang-orang yang diberikan Alkitab daripada golongan Nasrani dan Yahudi, lalu mereka membaca kitab mereka itu dengan baik, dengan sebenar-benar membaca, tanpa dirubah-rubah, yang dibaca adalah Injil yang asli, dan berkomitmen untuk mengikuti kebenaran apa yang dibaca, maka kata Allah, ulaika yu'minuna bih. Maka mereka itulah pasti orang yang juga bisa beriman dengan Al-Quran. Ya, mereka akan bisa juga beriman dengan Al-Quran, karena mereka ketika membaca kitabnya dengan baik, membacanya dengan objektif, membacanya dengan penuh ketaatan dan iman pada Allah, pasti mereka juga akan beriman dengan Al-Quranul Karim. Wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang ingkar dengannya, hinya ini bisa kembali kepada Al-Quranul Karim, bisa kembali kepada Alkitabnya masing-masing orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka kata Allah, faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kerugian. Rugi di dunia, bisa jadi terusir daripada kota Madinah, tidak bisa hidup di kota Madinah bersama Rasulullah SAW karena keingkaran mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang bersifat merusak. Atau yang dimaksud dengan al-khasirun di sini adalah orang-orang yang merugi nanti di akhirat, orang-orang yang di dunia mendakwakan mereka beriman kepada Nabi Allah, pada kitab Allah, tapi sesungguhnya iman mereka adalah iman-iman yang palsu, iman-iman yang tidak utuh. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian, yaitu masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, mengulangi kembali ayat yang pernah sebelumnya disampaikan di surah Al-Baqarah yang terdahulu. Ya Bani Israil uzkuru, wahai orang-orang Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati, nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku negerahkan kepada kalian. Sebelumnya pernah kita sampaikan yang dimaksud dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, yang harus diingat adalah seluruh nikmat yang pernah Allah berikan kepada mereka ketika mereka dipimpin dan dipandu oleh nabi-nabi Allah yang ada di zaman mereka, dan khususnya ketika kita melihat bagaimana kasih sayang Allah yang diberikan kepada mereka pada saat mereka dipandu atau dibimbing oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Diberikan begitu banyak mukjizat, diberikan begitu banyak karunia, manna wa salwa,
dibebaskan daripada kejaran tentara Fir'aun. Kemudian mereka diberikan kesempatan untuk mendirikan kerajaan di atas bumi, berkembang biak menjadi kaum yang kuat, kaum yang disegani. Kata Allah, ingatlah oleh kalian, wahai Bani Israel, nikmat-nikmatku yang telah aku nikmatkan, aku berikan kepada, atau aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan ingat jugalah bahwasanya aku, yaitu Allah, faddaltukum, aku telah melebihkan, mengangkat derajat kalian dari semesta alam, dari sebagian alam. Nah, ini juga sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan bahwasanya Bani Israel ini telah dilebihkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya, lebih tinggi daripada sekalian bangsa-bangsa yang lain. Tentu yang maksud di sini adalah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Karena begitu Nabi Muhammad SAW datang dan beliau bersama kaumnya diberi gelar di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang pernah dikeluarkan kepada umat manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang mana karakteristik khaira ummah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, ketika umat Nabi Muhammad disifati dengan khairu ummah, maka karakternya adalah yaitu umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan melarang, mengingatkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang Bani Israel diberikan keutamaan di atas semesta alam ini, di atas segenap bangsa-bangsa yang ada di dunia adalah selain daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Nah, ini juga ayat ini telah terulang atau telah tersebut sebelumnya di dalam tadabbur kita yang lalu. Meskipun di dalam ayat ini ada sedikit perbedaan yang tipis ya. Makanya orang kalau menghafal Quran, kalau tidak bisa memperhatikan perbedaan yang tipis ini, dia bisa tersesat dalam membaca Al-Quran. Dia bisa tersalah. Ya. Nanti kita sampaikan di mana perbedaannya ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu sekalian akan suatu hari, yaitu hari kiamat. La tajzi, yang pada hari itu la tajzi nafsun, tidak ada satu orang pun yang bisa membalas, menebus an nafsin, atas diri orang yang lain, syai'a, sesuatu apapun. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa menebus, memberikan tebusan kepada orang lain sedikit apapun ya, sesuatu apapun di hari kiamat itu. Wala yuqbalu minha adlun, dan juga tidak bisa diterima pada hari itu adlun, tebusan. Ya, kalau seseorang memiliki harta, dia tentu bisa menebus, tapi hartanya dari mana? Karena ketika kita meninggal di atas dunia saja, tidak ada satupun harta yang dibawa ke dalam kubur kita. Lalu harta yang mana yang nanti mau kita bawa di akhirat, yang dengannya kita bisa menebus diri kita atau jiwa kita? Makanya Allah mengatakan, wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Dan begitu juga tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat, tidak akan bermanfaat kalau ada orang yang bersyafaat. Walahum yunsarun, dan mereka sama sekali nanti tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu fenomena di hari kiamat seperti yang telah pernah kita jelaskan sebelumnya, hari di mana tidak ada yang bisa menolong satu sama lain. Istri tidak bisa menolong suami, suami tidak bisa menolong istri. Begitu juga orang tua tidak bisa menolong anak, dan anak juga tidak bisa menolong orang tua. Masing-masing sibuk dengan dirinya, nafsi-nafsi. Yang pada hari itu semua orang disibukkan dengan nasib mereka masing-masing, sebagaimana dulu mereka, seperti apa dulunya mereka menjalani kehidupan di dunia, maka seperti itu pula nanti kadar kesusahan yang mereka alami nanti di akhirat tersebut. Kemudian wa idzi batala Ibrahim. Ya, sampai di sana selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita atau Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad terkait sikap yang harus diambil terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani.
Kemudian di ayat berikutnya Allah masuk kepada menyebut tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Meskipun konteksnya di sini bukan berarti berpaling daripada Yahudi dan Nasrani tadi, tapi di sini Allah ingin bercerita dengan cerita atau tema yang lain. Makanya Allah mengatakan wa'id, dan ingat pula lah, kan sebelumnya banyak wa'id ya, ada berapa belas kita menemukan wa'id, 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 dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Semua yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang kita baca itu hanya untuk mengingatkan orang-orang Bani Israel yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang didakwahi oleh Rasulullah melalui wahyu Al-Quran ini, dan begitu juga orang-orang kafir selain orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, yaitu orang-orang musyrik ya. Nah di sini Allah mengatakan dan ingat pula lah. Siapa yang disuruh ingat? Ya semua, ya Yahudinya, ya Nasraninya, ya orang-orang musyriknya, dan begitu juga pengikutnya Nabi Muhammad SAW yang telah beriman. Karena Al-Quran ini umum buat mereka semua. Dan ingatlah ketika wa idzi betala Ibrahim rabbuh, ketika Tuhannya Ibrahim mengujinya ya, dan ketika diuji Nabi Ibrahim oleh Tuhannya. Jadi wa idzi betala Ibrahim rabbuh, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya bi kalimatin. Dengan apa Nabi Ibrahim diuji? Dengan kalimat-kalimat. Nah, di sini mungkin Bapak dan Ibu perlu kita sedikit jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat di sini, yaitu peristiwa-peristiwa, perintah-perintah yang sangat berat yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat ketika Nabi Ibrahim di masa remajanya mencari Tuhan. Ketika beliau melihat bintang, beliau mengatakan inilah Tuhan. Tapi ketika bintang hilang di malam hari, di siang hari, maka dia mengatakan mustahil ini adalah Tuhan. Kemudian beliau melihat lagi bulan, dia mengatakan ini bulan karena ini lebih besar. Kemudian ketika datang pagi hari, bulan pun hilang seiring dengan datangnya matahari. Dan kemudian beliau menemukan matahari yang lebih besar dengan cahaya yang lebih kuat dan panas. Maka beliau mengambil kesimpulan inilah matahari. Namun matahari pun begitu berganti malam, hilang juga seperti halnya bulan ketika datang siang hari. Maka di situ Nabi Ibrahim akhirnya mendapatkan petunjuk bahwasanya beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Beliau mengatakan saya hanya beriman kepada zat yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi. Itu di antara kalimat. Kemudian juga bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dikejar mau dibakar, ditangkap oleh Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim ini kedapatan menghancurkan patung-patung yang dipahat oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat penyimpanan patung tersebut dan menghancurkan semua patung-patung yang ada di sana, dan beliau sisakan satu patung dengan di mana tangan patung tersebut diletakkan kapak yang dipakai oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung tersebut yang lainnya. Kemudian dibuatlah posisi kapak itu berada di tangan patung yang paling besar yang tersisa satu patung. Kemudian ketika bala tentaranya Namrud masuk, mereka mendapati patung-patung mereka hancur, dan menurut pantauan intelijen mata-mata yang masuk ke sana adalah Ibrahim. Mereka panggil Ibrahim alaihissalam dan mereka katakan, apakah engkau yang menghancurkan ini Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, tidak. Justru yang menghancurkannya adalah orang yang paling kuat, yang paling besar di antara patung yang ada ini. Lalu mereka dengan mulutnya sendiri mengatakan, betapa bodohnya engkau Ibrahim, bagaimana mungkin sebuah patung yang hanya terbuat dari kayu, tidak bisa bergerak, bahkan bisa menghancurkan patung-patung yang lain. Kemudian seketika juga Nabi membahas, kalau begitu kenapa kalian menyembah patung-patung ini? Sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana pula menyelamatkan kalian? Akhirnya orang-orang tersebut kalah dalam berhujjah di hadapan Nabi Ibrahim. Kemudian dia diseret di hadapan Namrud dan divonis untuk dibakar hidup-hidup. Yang mana di situ Allah mengatakan kepada api tersebut untuk berubah menjadi dingin, meskipun Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup di tengah kayu api tersebut. Kemudian juga di antara kalimat yang dimaksud di sini adalah bagaimana perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, anak yang telah ditunggu sekian puluh tahun lamanya, yang kedatangannya begitu terlambat di usia Nabi Ibrahim yang sudah masuk usia lanjut.
tapi baru dikaruniai anak. Namun begitu anak itu masuk usia balik, usia remaja, lalu datang perintah Allah untuk disembelih. Tapi Nabi Ibrahim dengan ikhlas, dengan tunduk, dengan patuh, beliau menunaikan semua perintah Allah tersebut. Fa'atammahun. Maka dia, yaitu Nabi Ibrahim, menunaikannya dengan sesempurnanya perintah tersebut. Tidak ada satupun perintah Allah yang tidak ditunaikan oleh Nabi Ibrahim. Seberat apapun perintah itu. Ketika beliau diperintahkan untuk membawa keluarganya ke Makkah dari Palestina dan disuruh tinggalkan di sebuah lembah di tempat adanya Ka'bah sekarang ini, dan di situ tidak ada air, biwadin ghaira dzi zar'in, tidak ada tumbuhan, ya, tidak ada air. Disuruh Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya tanpa ada perlindungan, tanpa ada makanan, tanpa ada air bahkan yang tak diminum. Tapi karena keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah, beliau lakukan semua perintah itu dengan sempurna. Fa'atammahun. Kemudian juga ada ahli tafsir yang mengatakan kalimat di sini adalah beberapa perintah yang diperintahkan pada Nabi Ibrahim, berupa perintah-perintah untuk menunaikan atau membersihkan fitrah, seperti memotong kuku, memendekkan kumis, kemudian juga mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, dan beberapa sunnah-sunnah dan fitrah lainnya, termasuk juga perintah untuk khitan. Ya, nah ini termasuk kalimat menurut ahli tafsir yang pertama kali disampaikan kepada manusia, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim menunaikannya semuanya dengan sempurna. Tidak ada satu pun perintah Allah yang turun kepada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Kemudian kata Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau bagi sekalian manusia sebagai imam, ya, karena Nabi Ibrahim diberikan berbagai macam kalimat perintah dan kemudian beliau tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kata Allah, saya akan jadikan engkau bagi sekalian manusia sebagai imam, ya. Imam di sini adalah pemimpin yang akan menjadi penghulunya para nabi dan bukan penghulu, akan menjadi bapaknya para nabi dan para rasul, ya. Di mana banyak nabi-nabi yang datang kemudian adalah berasal daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini diberikan gelar imam karena ketinggian keimanannya, ketabahannya, dan ketundukannya kepada Allah, kepatuhannya melaksanakan semua yang diperintahkan. Maka Allah pun memberi gelar kepada Nabi Ibrahim, yaitu imama, menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Wa qala wa min dzurriyyati. Kemudian kata Nabi Ibrahim, terima kasih ya Allah, kira-kira begitu, engkau menjadikan aku sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau bisa, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berkata, kalau bisa juga termasuk keturunan-keturunanku, bukan aku saja, begitu. Wa min dzurriyyati ij'alhum imaman. Dan begitu juga, jadikan daripada anak keturunanku menjadi pemimpin-pemimpin juga, pemimpin umat, pemimpin agama, ya, pemimpin manusia. Begitu permintaan Nabi Ibrahim. Dan ini juga menjadi hikmah bagi kita, bahwasanya seorang ayah yang baik, ya, seorang kepala keluarga yang baik, di samping dia sibuk berdoa untuk dirinya sendiri di tengah malam, dalam sujudnya, dalam berdirinya, dalam tahajudnya, dia juga hendaknya mendoakan anaknya. Bahkan tidak cukup dengan anaknya saja yang dia doakan juga cucu, cicit, dan keturunannya seterusnya, agar dijadikan orang-orang yang berpegang teguh kepada iman, kepada Islam, orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan akhlakul karimah, orang-orang yang menjadi pembela agama Allah, dan orang-orang yang diberikan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Padahal yang ditawarkan jadi imam itu cuma beliau saja, tapi beliau langsung ingat, kalau bisa ya Allah, jadikan juga keturunanku menjadi para pemimpin. Lalu apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdil zalimin. Wahai Ibrahim, kata Allah, la yanalu ahdiz zalimin. Oh, baik, mungkin permintaanmu akan saya kabulkan. Yang akan jadi imam bukan engkau saja, tapi juga anak cucu dan cicit keturunanmu. Akan tetapi yang harus engkau pahami, la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjian kita ini atau janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Artinya apa? Orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kemuliaan menjadi pemimpin ini, menjadi imam ini. Dan tentunya yang maksud dengan pemimpin di sini bukan berarti menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur atau wali kota, tidak.
tapi menjadi waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin, menjadi contoh, menjadi suri tauladan, menjadi uswatun hasanah dan qudwah bagi keluarga, bagi masyarakat ya di tempat dia berada. Maka ini yang maksud dengan imama ya, menjadi pemimpin, orang yang bisa ditiru, yang ditauladani akhlak, kepribadian dan ibadahnya. Namun kata Allah, orang-orang yang zalim berbuat zalim kepada dirinya, dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi imam ya. Bagaimana jadi imam kalau berbuat zalim ya, tidak menegakkan syariat Allah, bahkan bermaksiat, dan tidak saja bermaksiat tapi berbuat zalim terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya Allah mengatakan, dan ingat pula lah ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kenapa gantian sekarang Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim? Karena sesungguhnya juga untuk menarik perhatian orang Yahudi dan Nasrani. Artinya apa yang membuat kalian begitu iri kepada Muhammad dan pengikutnya, begitu dengki ya, dan kalian tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa istilahnya ya, notabene-nya adalah sepupu kalian sendiri. Bukankah kakek moyang mereka yaitu siapa? Ishak, yang merupakan saudara kandungnya Nabi, saudara seayahnya Nabi Ismail, dan ayah mereka satu yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya muara syariat kita ini sama sebetulnya, yaitu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya disuruh di sini mereka mengingat ya. Begitu juga orang-orang kafir musyrikin yang ada di Madinah dan di Mekah. Rasulullah menyentuh hati mereka dengan meminta mereka mengingat kembali sejarah bapak moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena orang Arab ya, yang musyrik itu, mereka kan Arab, mereka adalah keturunannya Nabi Ibrahim ya, yang turun melalui garis keturunan Ismail alaihissalam. Sehingga mereka lah seharusnya yang paling pantas beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka orang Arab, dan orang Arab itu induknya adalah kepada Nabi Ibrahim juga, dan Nabi Ibrahim dahulu ajaran agamanya sebagaimana yang sekarang ini sedang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk disampaikan kepada pengikutnya. Dan ingatlah wahai manusia sekalian ya, baik orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin, ketika wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas, dan ketika kami menjadikan al-baita di sini adalah Masjidil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah, mathabatan linnas. Mathabah, apa artinya mathabah? Mathabah di sini kalau kita lihat di layar monitor berarti tempat berkumpul. Tapi sebetulnya arti mathabah itu adalah suatu tempat di mana di situ orang tidak bisa merasa puas melakukan hajatnya, tidak bisa merasakan kepuasan ya, tidak sampai klimaks kesenangan hatinya begitu di tempat itu. Yang artinya apa? Al-Ka'bah al-Musyarrafah atau Masjidil Haram itu dijadikan mathabah oleh Allah. Ada juga yang mengatakan tempat berkumpul, tempat mencari pahala ya. Tapi kalau secara bahasa di sini adalah sesuatu yang ingin dikunjungi oleh orang, tapi betapapun lamanya orang di sana ya, betapapun lamanya dia beriktikaf, beribadah, yang namanya hatinya tidak akan pernah puas. Begitu dia pergi meninggalkan Masjidil Haram, kemudian kerinduan itu datang kembali, bahkan mungkin lebih dahsyat daripada kerinduan yang sebelumnya. Nah, inilah salah satu mukjizat daripada Masjidil Haram ini Bapak dan Ibu, karena dia adalah mathabatan linnasi wa amna. Dia tempat berkumpul yang padahal kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, mungkin di sini sebagian besar sudah pernah umroh ya. Kalau kita pikir-pikir, ngapain kita ke sana? Kalau dilihat dari sisi geografisnya, tanahnya tandus, lembah gitu ya. Tidak ada pepohonan ya, tidak ada sesuatu yang biasanya kita senangi sebagai manusia, apalagi kita orang Indonesia yang terbiasa dengan sesuatu yang hijau, air yang mengalir ya, pemandangan yang indah dan sebagainya macam. Tapi entah kenapa hati kita senantiasa terpanggil untuk berkunjung ke Masjidil Haram tersebut, ke Ka'bah al-Musyarrafah. Bahkan seandainya orang itu tinggal di sana sekalipun. Ya, saya kebetulan sedikit cerita, saya pernah lama juga tinggal di Jeddah Bapak dan Ibu, sekitar 6 tahun. Minimal sekali seminggu saya harus datang ke Masjidil Haram ya, karena rasa rindu tadi itu. Padahal baru seminggu yang lalu sholat Jumat di sana atau tawaf atau umrah. Kemudian minggu depannya lagi datang lagi kerinduan itu untuk berkunjung ke sana. Di samping memang keinginan untuk mencari pahala, satu kali sholat itu diganjar dengan 100.000 kali sholat di masjid selain Masjidil Haram. Nah, inilah rahasianya.
Allah yang menjadikan Ka'bah itu tempat berkumpul yang dirindukan orang banyak. Wa amna, dan dia juga tempat yang aman di sana, ya. Dijamin oleh Allah keamanan Masjidil Haram itu sampai hari kiamat. Tidak ada orang yang masuk ke Masjidil Haram kecuali dia pasti akan selamat, pasti dia akan mendapatkan keamanan. Kemudian kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ambillah oleh kalian daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat, ya. Makam Ibrahim di sini beberapa ulama banyak memberikan penafsiran, tapi yang paling mendekati kebenaran yang dimaksud dengan makam Ibrahim di sini adalah makam Ibrahim yang kita lihat di Ka'bah itu, yang berada di depannya pintu Ka'bah atau Multazam sebelum kita berjumpa dengan Hijr Ismail. Nah, itu adalah makam Ibrahim yang ada di dalamnya telapak kaki Nabi Ibrahim, di mana dulu di situ Nabi Ibrahim berdiri ketika beliau mendirikan Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dalam riwayat diceritakan saking waktu itu Nabi Ibrahim untuk bisa mencapai tempat yang tinggi, menyusun bata atau bebatuan, beliau menaikkan Nabi Ismail alaihissalam di atas pundaknya, sehingga Nabi Ismail berdiri di atas pundaknya Nabi Ibrahim, menyusun batu bata atau bebatuan ke level yang lebih tinggi. Nah, karena beratnya, maka batu tersebut turun ke bawah sehingga mencetak telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, perintahnya adalah agar kamu menjadikan itu sebagai tempat sholat. Nah, di sini dalam riwayat dikatakan ayat ini diantaranya turun ketika Fathu Makkah, ketika Nabi Muhammad dan pasukannya menaklukkan kota Mekah, dan mereka berjumpa dengan tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu yang sudah ada tentunya sejak sebelumnya, sejak zaman Islam, karena sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah tidak sepantasnya kita menjadikan tempat makam Ibrahim ini sebagai tempat sholat, ya, sholat sunat begitunya?" Maka Allah amini, Allah akomodir perkataan Umar ini, sehingga turunlah ayat ini, ya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka ambillah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Artinya kita disunahkan untuk sholat sunat 2 rakaat di sana ketika selesai melaksanakan ibadah tawaf, ya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin. Dan kami perintahkan, kami buat pernyataan atau perjanjian dengan Ibrahim dan begitu juga anaknya Ismail. Apa perjanjiannya? An tahhira, agar kalian senantiasa membersihkan rumahku ini. Lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dibersihkan baik secara kebersihan dari sifat yang mengotori, begitu juga hal-hal yang bersifat akidah, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan, hal-hal yang tidak sepantasnya ada di sana, sebagaimana yang pada zaman musyrikin di orang-orang jahiliyah ada yang menggantungkan patung-patung, ya, dan mereka bertawaf di sana. Sebagian perempuannya bertawaf dalam keadaan tidak berbusana, bertelanjang. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, agar rumah Allah itu senantiasa dibersihkan untuk orang-orang yang bertawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, dan begitu juga untuk orang yang ruku' dan sujud, artinya orang yang melakukan sholat. Kemudian Bapak dan Ibu, terakhir Allah mengatakan, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Dan ingat pula lah, wahai orang-orang musyrikin yang ada di Madinah, begitu juga Nasrani dan Yahudi, ingatlah ketika kakek kita, moyang kita Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, rabbi ja'al hadza, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hadza, negeri ini, tempat ini, ya, kampung ini, baladan amina, negeri yang aman, ya, negeri yang aman. Jadikanlah Makkah, tanah haram itu negeri yang aman. Dan Masya Allah, doa Nabi Ibrahim ini semuanya terbukti dan diijabah oleh Allah sampai hari ini. Tidak ada tempat di atas dunia ini yang lebih aman, ya, lebih selamat orang berada di dalamnya, melebihi amannya kota Mekah Al-Mukarramah. Bahkan keamanannya itu menular ke negeri-negeri di sampingnya, yaitu ke negara Arab Saudi secara umum, karena di situ diterapkan syariat Islam. Di sana kalau yang pernah kita pergi umrah atau haji, kita melihat bagaimana toko-toko waktu sholat ditinggalkan begitu saja, mobil dibiarkan tergeletak di jalanan. Bahkan sering kita melihat mobil-mobil itu dalam keadaan hidup,
dalam keadaan starternya menyala, ditinggal oleh pemiliknya begitu saja, setengah jam, 1 jam, ya. Karena memang juga bensin di sana murah dan mereka malas untuk menghidup matikan, ditinggal dan tidak ada yang melarikan satupun. Dan di situ tidak ada orang yang berani mengganggu kita, apalagi menyakiti kita atau membunuh kita, karena hukum Islam berlaku dengan tegas. Siapa yang membunuh, maka dia siap-siap pula untuk dipenggal kepalanya, dikisos. Maka jadilah negeri itu negeri yang aman karena syariatnya dan memang karena penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikanlah penduduknya, ya, orang yang tinggal di sana, baik orang asli Mekah sendiri, begitupun orang-orang yang tinggal di sana, ya, tinggalnya sementara kah, berkunjungkah, maka diberikan rezeki oleh Allah minats tsamarat, buah-buahan yang banyak, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu bagi orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Subhanallah. Kalau kita pergi umrah Bapak dan Ibu, padahal di sana padang pasir tandus, tapi yang namanya buah-buahan itu, ya Bapak Ibu sudah sering merasakan, ya, pernah merasakan, berlimpah ruah, bahkan sampai tidak termakan, ya. Di hotel kita itu buah-buahan begitu banyak, ya, bahkan di musim haji dibagikan dengan cuma-cuma dengan kantong plastik. Ini adalah semua adalah implementasi daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, karena beliau meminta agar Allah berikan kepada penduduk Mekah itu ats-tsamarat, ya, buah-buahan yang banyak, yaitu orang-orang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Kemudian kata Allah, qala wa man kafar. Allah katakan, baik, siap Nabi Ibrahim, saya akan berikan rezeki orang-orang yang beriman dengan buah-buahan. Tetapi qala wa man kafar, barang siapa yang ingkar, yang kafir, tidak mau beriman, fa umatti'uhu qalilan, saya akan berikan dia kenikmatan sedikit. Ya, dikasih oleh Allah. Karena nggak mungkin Allah itu menciptakan makhluk tapi dia nggak memberi rezeki. Itu pantangan bagi Allah. Haram bagi Allah menciptakan makhluk lalu tidak memberikannya rezeki. Makanya orang yang kufur pun kata Allah, fa umatti'uhu qalilan, saya akan berikan kepada mereka kesenangan sementara, sedikit, ya, di dunia. Selama sepanjang apapun mereka hidup di dunia, maka selama itu pula lah Allah akan berikan nikmatnya tanpa pandang bulu, tanpa batas. Selagi mereka berusaha, berkarya, bekerja, Allah bukakan pintu-pintu rezeki itu. Ya, qalilan, tapi bagi Allah itu adalah kenikmatan sedikit karena cuma sependek umurnya, paling 60 tahun, 70 tahun, ya. Sementara, kemudian kata Allah, tsumma attarruhu ila adzabin nar. Lalu setelah mereka menikmati kesenangan, kenikmatan yang sedikit itu, begitu mereka meninggal, kata Allah, attarruhu, saya akan paksa mereka, saya akan seret mereka menuju siksaan azab api neraka yang sangat pedih, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini Bapak dan Ibu sedikit penjelasan umum, ya, daripada ayat-ayat yang tadi kita bacakan, ayat 102, ya, 120 berapa tadi? 123, 120, ya. Ayat 120 sampai tadi ayat terakhir yang sudah kita bacakan, yang intinya adalah yang pertama, Allah mengatakan tidak ridho kepada kita orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kapanpun, sampai kita mengikuti ajaran agama mereka. Dan begitu juga Allah mengatakan tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan segala perjuangannya, dengan segala pengorbanannya yang tentunya harus menjadi ibrah dan contoh bagi kita semua. Dan bagaimana juga Allah bercerita tentang doanya Nabi Ibrahim yang mendoakan agar negeri Makkah itu diberikan keamanan dan orang yang tinggal di sana diberikan rezeki yang banyak. Dan bagaimana juga doanya Nabi Ibrahim agar anak cucu keturunannya diminta untuk menjadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu, memang Al-Quran ini waktu 30 menit sangatlah tidak cukup, ya. Waktu kita yang efisien cuma 30 menit karena tadi ada bacaan Al-Quran. Sementara kita harus menafsirkan sekian ayat, yang satu ayat saja mungkin kalau kita gali, kita sampaikan semua riwayat yang ada, semua tafsir yang ada pernah dibahas oleh para ulama, satu ayat saja mungkin 1 jam atau bahkan 2 jam tidak cukup, ya. Karena bisa kita gali lagi dan kita gali lagi, kita sambungkan dengan fakta dan fenomena kehidupan kita di zaman sekarang, maka sangatlah tidak cukup. Karena memang Al-Quran ini mukjizat, ya. Satu ayat saja bisa mengantarkan kita kepada perenungan yang luar biasa dalamnya, yang luar biasa menakjubkan dan sangat kita rasakan manfaatnya. Namun karena sifatnya kita adalah untuk membuka pemahaman saja,
untuk kita tadaburi, minimal kita faham apa yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, maka kita harus terpaksa puas dengan standar penjelasan yang singkat seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat Bapak dan Ibu untuk seterusnya lebih giat lagi belajar dimanapun, kapanpun kita mendapatkan kesempatan, baik sendiri dengan membaca buku, kitab tafsir yang terjemahan pun, atau dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmu, baik secara online maupun offline. Demikian, terima kasih Bapak dan Ibu, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.